Hai sahabat MPK Indonesia, saat ini kita akan kembali belajar dari ilmuwan Kristiani yang berkontribusi dalam pendidikan Kristen. Nah, siapakah ilmuwan yang akan kita bahas saat ini? Yuk, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Pada tahun 1864, beberapa penunggang kuda malam memasuki sebuah pertanian di dekat Diamond Grove, Missouri, dan menculik seorang budak wanita beserta bayinya. Mereka berniat menjual kembali wanita dan bayi itu di daerah selatan sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan. Moses Carver yang membeli wanita muda itu untuk menemani istrinya menawarkan hadiah kuda pacu bagi mereka yang dapat mengembalikan wanita budak beserta bayinya tersebut. Seorang pemburu mencoba berusaha memperoleh hadiah itu, tetapi dia hanya dapat mengembalikan bayi yang sakit. Walaupun demikian, Moses Carver memberikan kuda pacunya. Charles George Washington Carver. Ya, inilah nama ilmuwan Kristiani yang akan kita bahas saat ini. George kecil, begitulah dia dipanggil. Dan kakak laki-lakinya yang bernama Jim dirawat dan dianggap sebagai anak angkat oleh Moses Carver dan istrinya. George sangat mengasihi dunia ciptaan Tuhan. Dia juga selalu merasa ingin tahu mengapa tanaman bunga tumbuh di sini dan bukan di sana. Apa yang dapat kita lakukan dengan ubi selain memakannya? Mengapa beberapa tanaman tampaknya membuat gersang tanah tempat tanaman itu bertumbuh? Semua makhluk yang berkembang tampaknya mempunyai rahasia yang terkunci di dalamnya. Dan George memutuskan untuk mencari kuncinya. Pertama-tama, dia harus belajar membaca. Sekolah setempat tidak memperbolehkan anak-anak kulit berwarna untuk bersekolah. Tetapi George diperbolehkan. Pada usia 14 tahun, dia meninggalkan rumah dengan harapan dapat melanjutkan pendidikan di tempat lain yang menerima ras kulit berwarna. Dia mengerjakan banyak pekerjaan sederhana di banyak kota di sekitar Missouri dan Kansas. Dan dia bersekolah di sekolah manapun yang menerimanya. Buku teks pertamanya adalah Alkitab, dan dia menjaga kedisiplinan untuk membaca Alkitab setiap hari karena Alkitab memberinya arah tujuan dan kekuatan bagi hidup. Nah, sekarang kita simak yuk bagaimana pendidikan yang dilalui oleh George. Saat dia telah mempelajari semua hal yang diajarkan gurunya, dia pindah mencoba menafkahi dirinya dengan cara belajar memasak dan membawakan cucian. Sejak awal dia memiliki filosofi bahwa banyak pekerjaan berarti mendatangkan banyak bayaran, dan dia tidak akan pernah menerima sumbangan. Dengan dukungan dari beberapa sahabat kulit putihnya, Carver mendaftarkan diri ke Highland College di Kansas. Hatinya dipenuhi rasa sukacita saat dia menerima surat tanda diterima. Tetapi saat dia muncul di kampus dan memperlihatkan surat tanda terima itu, wajah sang dekan cemberut. Sang dekan pun berkata, "Kau tidak mengatakan bahwa kau adalah seorang negro. Highland College tidak menerima orang negro." Hati Carver hancur. Ada begitu banyak hal yang harus dipelajari. Dia berjalan keluar, berkecil hati akibat rasialisme yang hanya melihat warna kulit daripada hati dan pikiran seseorang. Tetapi Carver tidak menyerah. Dia belajar sendiri untuk melukis dan memainkan akordeon. Pada tahun 1888, dia memberanikan dirinya sekali lagi untuk mendaftarkan diri di Simpson College di Iowa. Di sana, dia menjadi orang kulit hitam kedua sepanjang sejarah perguruan tinggi di situ. Dia menyukai seni
dan mengejutkan banyak orang dengan lukisan bunganya yang indah. Dengan dorongan dari guru seninya, dia dipindahkan ke Iowa State College di jurusan pertanian dan seni mekanik di Ames, Iowa. Di sana dia akan mempelajari tentang pertanian. Dan akhirnya, dia memperoleh gelar sarjana di bidang pertanian dan hama. Iowa State College menginginkan agar George Carver tetap tinggal di sana untuk mengajar. Tetapi dia menolaknya. Yuk, kita ikutin apa sih sebenarnya rencana Tuhan bagi hidup George. Tuhan telah memberikan begitu banyak hal pada dirinya. Bagaimana dia dapat membalas segala hal yang diberikan Tuhan dengan cara membantu sesamanya? Jawabannya tiba saat dia menerima surat dari Booker Washington, seorang pendidik terkemuka berkulit hitam yang menginginkan dirinya untuk mengapalai jurusan pertanian di Institut Tuskegee di Tuskegee, Alabama. George mengemasi barang-barangnya dan dia tiba di kampus Tuskegee pada tanggal 8 Oktober 1896. Dan dia mulai mengajar 13 orang murid di kelas program 2 tahunnya. Pada musim semi tahun berikutnya, dia mengajar 76 orang murid. Pada musim semi yang sama di tahun 1897 itu, pusat eksperimen Tuskegee didirikan di kampus. George dan murid-muridnya bereksperimen untuk menemukan cara mengonservasi tanah dan memperkenalkan jenis tanaman kepada bagian-bagiannya. Hasil-hasil penelitian yang diperoleh diterbitkan dalam buletin dan disebarkan ke kota-kota di sekitarnya. Tetapi dia berpikir, bagaimana dengan para petani yang tidak dapat membaca? George yakin bahwa demonstrasi merupakan bentuk pengajaran yang paling baik. Dia mengembangkan berbagai cara untuk membantu para petani setempat. Pertama, dia mengadakan institut petani di kampus Tuskegee sehingga para petani dapat datang dan melihat berbagai eksperimen pertanian, menanyakan pertanyaan, dan mendiskusikan masalah mereka. Cara kedua yaitu sekolah keliling di akhir pekan. George dan seorang asisten memenuhi kereta taninya dengan berbagai contoh dan peralatan demonstrasi, serta mengadakan perjalanan di sepanjang jalan di Alabama agar dapat bertemu dengan petani miskin. Mereka akan mengajari para petani itu berbagai macam cara praktis untuk mengembangkan tanah pertanian, keluarga, dan hidupnya. Yuk kita belajar melalui kehidupan iman George. Setiap hari saat matahari terbit, George berjalan ke hutan untuk berdoa. Ayat Alkitab favoritnya adalah Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Dalam ayat tersebut mengatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Para muridnya mengetahui dari mana dia memperoleh kebijaksanaan sehingga mereka memintanya untuk memimpin kelas Alkitab setiap minggu, yang pada tahun 1911 dihadiri oleh ratusan murid. George adalah seorang guru yang disukai. Salah satu prinsipnya yaitu, jangan mengatakan kira-kira benar. Katanya suatu kali pada seorang murid yang memberi jawaban yang kurang tepat. Menurut dia, kira-kira benar sama saja artinya dengan salah. Charles George Washington Carver menolak untuk tidak ikut campur dalam kontroversi mengenai ras atau sejenisnya. Dia tidak mempunyai waktu luang sama sekali karena pekerjaannya yang menumpuk. Walaupun demikian, ia membuat banyak perubahan dalam bidang pertanian yang segera diperhatikan oleh lembaga lain atau pemerintah. Dia seringkali diperlakukan sebagai warga masyarakat kelas 2. Tetapi dia juga dipuji sebagai seorang ilmuwan. George yakin bahwa mengasihani diri sendiri merupakan sesuatu yang merusak. Dengan diam, dia menerima semua ketidakadilan dalam hidupnya karena dia tahu bahwa jika dia memikirkan semua hal itu, maka dia akan kehilangan banyak tenaga,
dan seharusnya digunakan untuk keperluan yang lebih baik. Kadang-kadang dia mengatakan kata-kata yang tajam bagi mereka yang ingin mendengarnya. Salah satu perkataan dia yaitu, "Kau lebih banyak melakukan perbuatan sehingga saya tidak dapat mendengar perkataanmu. Kau mempunyai banyak agama, tetapi tidak mempunyai cukup kekristenan. Terlalu banyak teori tetapi tidak cukup pengalamannya. Dunia telah kehilangan kebaikan." Di waktu lainnya, dia menjelaskan mengapa seorang kulit putih mengatakan sesuatu yang menyakitkan. George berkata, dia sebenarnya menderita akibat perasaan inferior sehingga memaksa dirinya untuk mendominasi orang lain sebagai bukti bahwa dia lebih superior. Sepanjang hidupnya, George mendedikasikan ilmunya untuk membantu sesamanya mencari nafkah. Dia menciptakan 200 produk baru dari kacang dan 118 produk praktis dari ubi, menciptakan pasar baru, dan memperbanyak jumlah jenis tanaman komersial. George sebagai seorang pria yang cerdas tetap hidup sederhana dan selalu memuliakan Tuhan atas segala prestasinya. Saat dia meninggal pada tahun 1943, di batu nisannya tertulis, dia dapat saja menggunakan keberuntungannya untuk menjadi terkenal, namun dia memperhatikan sesamanya dan dia menemukan kebahagiaan serta penghormatan dengan menolong dunia. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.